Udah bisa Desi ya? Oke. Jadi misalnya untuk yang ini judulnya adalah penelitiannya tentang simulasi reservoir untuk kasus black oil dengan 3 dimensi gitu ya. Nah, terus di sini kemarin ada 7 perusahaan. Ya, jadi ada 7 perusahaan yang berpartisipasi. Terus dilihat juga ada problemnya. Nah, ternyata problemnya itu adalah ya yang pertama ketika tekanan saturasinya atau tekanan bubble point-nya itu konstan gitu ya, atau nilainya nggak berubah antara awal dan akhirnya. Sedangkan yang kedua tekanan saturasinya itu berubah gitu ya, jadi dia bervariasi. Nah, nanti ada 2 case atau 2 problem tersebut di mana yang mesti diteliti atau dilihat adalah yang pertama perubahan oil rate terhadap waktu, yang kedua perubahan GOR terhadap waktu, gitu ya. Terus, nah yang ketiga atau selanjutnya tekanan di sel ya atau di grid di mana ada produsernya, yaitu di 10.10. Ya, di sini. Terus yang selanjutnya gas saturasinya ya di poin-poin 111 berarti di titik di sini ya gas injection, tapi di layer pertama kan ini ada 3 layer ya. Layer 1, layer 2 sama layer 3. Nah, terus yang kedua gas saturasi di 112 berarti di gas injection tapi layer keduanya. Terus 113 berarti di gas injection layer ketiga gitu ya, dan seterusnya gitu ya, sampai ini di sel 10-10-1 10-11 gitu ya, 10-12 dan seterusnya sampai di 10-10-3 atau di tempat production well-nya. Terus dia nanti ini minta ada beberapa tabel gitu ya, saat di akhir dari tahun ke-8 ada tabel dari saturasi gasnya, terus tekanan di tiap-tiap selnya gitu ya. Tekanan saturasinya untuk di kasus yang kedua. Tuh. Nah, sekarang apa aja yang diketahui di paper ini? Yang pertama ini ada reservoir grid-nya. Ya, jadi grid-nya itu adalah 10 dikali 10 ya, di mana satu grid-nya ya ada perbandingannya adalah untuk 1000 feet gitu ya. Berarti kalau misalnya kita kalikan 10 kali 1000, 10.000 feet dikali 10.000 feet gitu ya, ukuran gridnya. Jadi satu grid ini 1000 feet, berarti kalau 10 grid dia kali 10 1000-nya, jadi 10.000 feet. Gitu ya. Begitu juga dengan lebarnya. Nah, kalau kedalamannya, ya kalau kedalamannya kita lihat nih, di layer 1, layer 2, dan layer ketiga. Ya, layer 1 dimulai dari 8325 feet. Nah, berarti kalau kita lihat kayak gini, dia posisinya itu ya seolah-olah si reservoirnya ini ya top layernya itu dimulai dari kedalaman 8325 itu ya 8325 feet. Ya. Terus kemudian di titik tengah di layer 1 itu ada di 8335. Ya, jaraknya ke 8360 berapa nih? 8360 dikurang 8335. 25 ya, 25 feet. Ya. Berarti ya dari 8325 ditambah 25 jadi 8350 nih, di yang posisi ini adalah 8350.
ya nggak? Nah, terus nanti sama di sini juga, jadi berapa nih? Ya, dilihat dari 8360, terus di sini berarti berapa nih? 8385. 8385. Ya, terus ke sini dia 8400, ke sini 8425 gitu ya. Jadi kedalamannya sekian. Nah, terus nanti dari sini ketahuan juga nih porositasnya ternyata di tiap layer itu sama ya 0,3. Terus kedalamannya berarti di sini sebentar. Oh, berarti di sini udah ketahuan nih ya. Nih saya ralat. Di sini kita udah tahu. Di sini kedalamannya 20 feet yang layer pertama, berarti di sini cuma sampai 8345 ya karena di 20 feet, yang ini 30 feet, berarti di sini dia sampai 8375. Nah, yang terakhir dia kedalamannya 50 feet. Ya, makanya di sini dia jadi 8425 terakhirnya. Ya, perforasinya yang di production ada di 10-10-3 berarti. 10-10-3. Ya, sel 10, X10, Y10, Z-nya 3 atau layer 3. Ya. Terus diketahui juga permeabilitas arah X ya, itu 550 sama 200. Sedangkan permeabilitas arah Y ada 550 dan 200 juga. Gitu ya. Nah, yang namanya permeabilitas itu kan ada penghubungnya gitu ya, atau antar lapisannya. Nah, antar lapisannya atau arah Z-nya lah gitu ya, adalah 50 dan 25 gitu ya permeabilitasnya. Terus saturasinya, ya saturasi waternya yang pertama 0,12, 0,12, 0,12 dan 0,12. Ya. Sedangkan untuk saturasi oilnya juga sama. Gitu ya, 0,88, 0,88 dan 0,88. Gitu ya. Jadi ini penampang dari atasnya gitu ya, atau area dilihat dari atas. Kalau ini ketika misalnya lapisannya itu kita belah melintang. Ya. Diagonal cross section. Oke. Terus selanjutnya diketahui data yang digunakan dalam simulasinya. Gitu ya. Ada tekanan awal reservoirnya, gitu ya. Ada injection rate gasnya, gitu ya. Terus sampai di gas specific gravity-nya, gitu ya. Terus ada GOR-nya. Nah, berarti di sini diketahui simulasinya dilakukan gitu ya sampai pada akhir tahun ke-10 ya, berarti dia 10 tahun. Terus atau ketika GOR-nya sudah mencapai 20.000 SCF per STB atau ketika oil rate-nya sudah mencapai 51.000 STB per day. Gitu ya. Jadi mana aja yang duluan tercapai gitu ya. Misalnya ternyata produksinya udah semakin kecil nih. Ya udah 51.000, ya berarti simulasinya di stop. Gitu ya. Nah, ini data-data reservoirnya, terus ini data-data PVT-nya. Gitu ya. Jadi berarti nanti ditulis misalnya di PowerPoint-nya data-data yang tersedia itu apa aja. Ada data reservoir, terus data produksi, data PVT gitu ya. Nah, itu nanti disebutkan. Nah, sekarang kita lihat di hasilnya nih. Ya, ternyata yang ditunjukkan hasilnya yang pertama ada oil rate versus time. Ya, yang pertama oil rate versus time. Nah, yang ini untuk kasus pertama di mana tekanan saturasinya itu konstan. Sekarang kita lihat dibandingkan ya. Ini berarti dikali 10 pangkat 3 atau dikali 1000. Gitu ya. Pertama yang kita lihat adalah
di tahun pertama, ya ini udah mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10. Ya, ternyata dia masih bisa dijalankan sampai tahun ke-10. Terus kita lihat nih, yang mobil, ya mobil research itu yang warna hitam, terus yang Shell itu yang warna pink, Amoco itu yang hijau, ya dia agak berdempetan, terus Intercom dan seterusnya itu sesuai dengan ininya garisnya. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ketujuh perusahaan hasil simulasi reservoir itu mirip. Dia mengalami depresi atau penurunan laju produksinya atau oil rate-nya gitu ya. Yang membedakan adalah kapan dia mulai turun secara drastisnya gitu ya. Jadi kalau Shell ya, Shell itu dia di tahun keberapa nih udah mulai turun? Kira-kira di tahun kedua setengah ya, 2 lebih lah. Ya, setelah 2,5 tahun lebih, dia mulai turun produksinya, gitu ya, turunnya mulai signifikan. Sedangkan yang paling lama adalah si Intercom. Ya, kalau di Intercom dia mulai tahun ketiga lebih, ya lebih dari 3 tahun baru mulai turun drastis, gitu ya. Nah, jadi makanya di sini dibilang apa namanya? Untuk Exxon sama mobil ya berarti mobil sama si Exxon itu dia sama hasilnya dari tahun ketiga sampai tahun ke-7 ya, jadi dia berhimpitan antara yang hitam sama yang orange gitu ya. Terus untuk Exxon yang orange sama Intercom atau yang biru itu sama ketika di tahun ke-8 ya, jadi di sini dia berhimpit nih yang hitam sama yang orange gitu ya. Sedangkan Amoco itu sama hasilnya ketika sudah 7 tahun gitu ya. Amoco sama Shell berarti hijau sama pink ya. Berarti kalau kita lihat nih di 7 tahun itu hijau sama pink udah nggak kelihatan karena dia udah dempet gitu ya. Terus CMG dan mobil itu juga 7 tahun ya, mana CMG dan mobil. Oke. Oke. Terus sama juga dengan Intercom antara 8 sampai 10. Ya, kalian nanti dimasukin juga nih misalnya hasilnya, oh ternyata ada grafik ini gitu ya. Nanti dimasukkan ke PowerPoint-nya, hasilnya seperti apa. Terus itu untuk oil rate versus time yang case pertama. Ya. Nah, di sini juga ada di papernya ternyata data relative permeability-nya gitu ya. Kalau yang tadi absolute permeability arah X, Y, dan Z yang di atas, yang ini relative permeability berdasarkan gas saturation-nya. Gitu ya. Terus di sini si Amoco ngejelasin nih, ya berarti kita harus di list juga gitu ya, kalau tiap perusahaan tuh ngasih tahu gitu ya, bahwa si Amoco misalnya nih, dia pakai metodenya semi implisit tapi di well rates-nya gitu ya. Terus apa lagi nih? Ya, time step-nya atau perubahan waktunya atau delta T-nya itu berubah gitu ya terhadap waktunya. Terus modelnya sebentar adalah saturasinya atau delta S-nya atau perubahan saturasinya gitu ya. SI misalkan sama SI plus 1 dan seterusnya itu maksimum adalah 5% dari pore volume gitu ya. Nah, terus ternyata dia menggunakan IMPES. Ya, kemarin ada yang masih ingat IMPES itu apa kepanjangannya? Apa kepanjangan IMPES?
implicit pressure, explicit saturation. Ya, jadi dia pakai metode IPES. Gitu ya. Nanti dibuat tabel aja. Yang pertama, misalnya ini perusahaan. Perusahaannya apa? Terus di sini deskripsi simulatornya. Saya nggak pakai deskripsi simulator. Ya, sini nomor 1 misalnya Amoko gitu ya. Nah, kalian tulis di sini poin per poin. Ya, yang digunakan poin 1 IMPES misalnya gitu ya. Metodenya. Terus yang kedua misalnya ini delta T-nya adalah 0,25, 0,5, 1 dan 2 bulan gitu ya. Delta T-nya dia pakai 0,5, 1 dan 2 bulan. Gitu ya. Terus dilihat lagi. Nah, misalnya di sini dilihat berarti apa namanya? Ada bentar kita lihat. Oke, di sini ada keterangan kalau oil rate-nya itu dibuat konstan gitu ya pada saat di awal simulasi gitu ya, at the start of the step. Nah, terus oke. Nah, selanjutnya ada CMG gitu ya. Jadi di nomor 2 ditulis CMG. Terus nanti dideskripsiin si simulatornya itu apa gitu ya. Nah, berarti di sini ditulis misalnya model dari CMG ini memperhitungkan efek dari gravitasi dan capillary pressure gitu ya misalnya. Nah, sekarang kita lihat di hasil selanjutnya dulu ya. Oke. Di hasil selanjutnya itu ada versus time. Pertama ya, kasus yang pertama tadi yang itu konstan. Ya. Ternyata kalau dilihat si GOR-nya ya, misalnya ini siapa nih? Ya, hampir semuanya kecuali Amoko itu mulai naik di kurang dari 2 tahun gitu ya. Terus naik GOR-nya berarti produksi gasnya makin banyak gitu ya terhadap waktu. Nah, dimulai dari tahun ke hampir menuju tahun kedua gitu ya. Sedangkan kalau yang Amoko itu mulai tahun kedua baru GOR-nya mulai naik signifikan gitu ya. Sebelum itu dia masih konstan gitu ya di sekitar berapa nih? 1,75 mungkin ya. Iya 1,75 MSCF per STB. Ya. Selebihnya dia mulai naik sampai di tahun ke-10 ternyata dia di stop nih. Kan simulasinya di stop kalau nggak di tahun 10 gitu ya. Atau enggak sampai GOR-nya di 20.000 tadi ya kalau nggak salah. Saya lihat. Di 20.000 ya. Jadi kalau udah mencapai 20.000 dia di stop gitu ya. Ternyata dia sampai di 20.000 nih kalau untuk yang mobil. Kalau misalnya yang perusahaan Shell hasil simulasinya ternyata sekitar 17.000 di tahun ke-10. Ya. Nah, terus selanjutnya pressure ya atau tekanan terhadap waktu untuk di grid atau di sel 10,3 berarti di production well-nya, di perforasinya ya di 10,3 di layer ketiga ya. Nah, kita lihat di sini pressure-nya ya kita lihat yang di mobil dulu nih ya. Kalau mobil ini dia lebih beda ya dibanding sama 6 perusahaan lainnya ya. Si mobil ini
kelihatannya dari awal, terus tiba-tiba dia pressure-nya langsung drop gitu ya di sebelum 1 tahun. Nah, setelah itu dia naik lagi, ya naik sampai peak-nya atau puncaknya, ya tekanan paling tinggi itu ketika di tahun kedua. Ya, tahun kedua itu tekanannya tinggi. Ya, kalau misalkan kita lihat nih, kita bandingin sama di sini nih, ya tahun kedua itu dia GOR-nya mulai naik. Ya, berarti dari tahun awal dari 0 sampai tahun kedua gitu ya, dia konstan. Nah, ini ditunjukin sama pressure-nya. Ya, pressure-nya dia mulai naik gitu ya. Karena apa? Karena ya dia masih Dia masih ada di wilayah 1 atau wilayah di atas bubble point pressure biasanya. Itu ya, si tekanan reservoirnya. Berarti saat di situ si fluida reservoirnya itu masih misalnya 1 fasa dan masih ekspansi gitu ya. Masih ekspansi sehingga tekanannya dia masih ikut naik si pressure reservoirnya. Nah, sampai di satu titik dia mulai melepaskan gas gitu ya, melepaskan gas atau ditandai dengan GOR-nya mulai naik di tahun kedua. Ya, di tahun kedua dia GOR-nya mulai naik nih. Di tahun kedua dia GOR-nya mulai naik, terus akhirnya setelah gasnya itu mulai terproduksi atau GOR-nya mulai naik, pelan-pelan sih tekanannya turun. Ya, pelan-pelan tekanannya turun gitu. Makin turun ketika gasnya makin banyak yang diproduksikan. Ya, tekanannya itu makin turun di gridnya atau di reservoirnya karena makin banyak gas yang sudah terproduksikan. Gitu ya. Terus kalau kita lihat dari semua hasilnya ya, itu mirip semua gitu ya. Dia peak-nya di tahun kedua gitu ya. Tapi bedanya berapa sih maksimal pressure-nya gitu ya. Kalau yang di mobil gitu ya, Exxon, terus SSC, nah itu dia di bawah 5.500. Sedangkan kalau Intercom, Shell sama Amoco dia pressure-nya ternyata lebih tinggi dari 5.500. Gitu ya. Terus di posisi akhirnya ya di posisi akhirnya ternyata pressure yang paling rendah itu simulasi buatan mobil sama Intercom gitu ya. Nih dilihat dari yang garis yang hitam. Ya, ini kayaknya dia berhimpit nih mobil sama Intercom di akhirnya. Gitu ya. Ya, itu berarti ada hasil GOR versus waktu sama tekanan versus waktu. Ya, udah 3 ya sama oil rate tadi di atas. Nah, di sini juga ada nih deskripsi simulatornya dari CMG. Nanti ditambahin di tabelnya gitu ya. Terus nah, terus di sini ada case 1 untuk saturasi gas versus waktu. Sama ya, di sini berarti dia dari tahun pertama sampai ke tahun kedua ya, dia meningkat nih. Ya, dia meningkat karena mulai terbentuk gas, tapi belum dilepaskan. Nah, setelah itu dari tahun kedua ya, dari tahun kedua lebih lah, baru kesananya dia meningkatnya nggak terlalu tinggi karena udah mulai diproduksikan gasnya, gitu ya. Jadi kalau yang ini dia curam banget gitu ya, langsung signifikan, banyak banget peningkatannya. Sedangkan ke sini ketika dia sudah mulai diproduksikan, dia mulai nggak terlalu meningkat banget gitu ya, tetap ada peningkatan tapi nggak terlalu meningkat saturasinya. Nah, terus selanjutnya ada hasil ini juga nih, ya K1 tapi untuk di injection well di 1.1.1 gitu ya. Jadi ini hasil-hasilnya nanti bisa ditampilkan di PowerPoint-nya gitu ya. Nah, ini untuk
pressure tapi di beberapa grid point ya di location-nya. Jadi kalau kita lihat nih, ini di titik 1,1. Ini di top layer, berarti di lapisan pertama atau di Z sama dengan 1. Ya. Kita lihat nih, pressure-nya ternyata di 1,1 atau di injection itu lebih tinggi gitu ya kecenderungannya dibanding dengan pressure di titik 2,2 gitu ya, di titik 3,3 gitu ya. Dan pressure yang paling rendah itu ada di titik 10,10 atau di injection ya, di production gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya. Kenapa? Ya karena kalau di sumur injeksi pasti akan dikasih apa namanya tekanan gitu ya, tekanan yang tinggi sehingga tekanan di selnya lebih tinggi gitu ya dibanding dengan di tekanan sumur produksi. Gitu ya. Nah, terus ini untuk apa namanya sama gitu ya tekanan di tiap-tiap grid atau sel, tapi ini di tahun ke-8. Ya, tadi kan sesuai dengan permintaannya untuk menunjukkan perubahan tekanan di tahun ke-8. Ya. Oke, terus yang ini untuk lapisan kedua atau middle layer. Ya, jadi ini untuk lapisan yang kedua. Oh, ternyata kalau lapisan yang kedua tuh ya si tekanannya tuh nggak maksudnya nggak beraturan gitu ya. Kalau ini kan beraturan ya, dia dari sel 1, 2, 3 itu langsung turun gitu ya, turun. Nah, kalau yang ini ternyata dia ada di sel 4 misalnya si gas saturation-nya rendah banget gitu ya. Terus naik lagi di gas saturation-nya di 10,10. Kenapa? Karena di titik yang ini dia saturasi gasnya tinggi gitu ya, karena dia diproduksikan nih di sini. Sedangkan yang ini karena dia ada injeksi gasnya, makanya di sini paling tinggi di titik 1,1. Ya. Ini kita lihat cuman yang di grid diagonalnya aja ya. Jadi grid yang ininya aja. Ya, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 sampai di 10,10. Ya, yang kita tinjau tekanannya di situ. Oke. Dan seterusnya. Ya, ini ada penjelasan tentang deskripsi simulatornya Exxon, Intercom gitu ya. Nah, ini ada hasil untuk kasus kedua. Ya, kasus kedua itu di mana tekanan saturasinya berubah terhadap waktu gitu ya. Tapi yang ini kita lihat adalah oil rate-nya. Ya, ternyata kalau tekanan saturasinya berubah terhadap waktu, gitu ya, dia mulai turunnya di tahun keempat, ya keempat lebih, ya nggak, di tahun keempat lebih, ya dia agak lebih lama turunnya dibanding sama yang tekanan saturasinya konstan, ya mana tadi? Ya, kalau di tekanan saturasinya konstan, dia mulai tahun ketiga udah turun. Kalau di kasus yang kedua, tekanan saturasinya berubah terhadap waktu, itu dia mulai turun ketika setelah tahun keempat. Gitu ya. Nah, terus GOR-nya juga sama, dia mulai naik, ya, mulai banyak gas yang terproduksikannya, itu setelah tahun ketiga, dan pressure-nya itu mulai turun signifikan setelah tahun ketiga juga. Ya, setelah gasnya mulai diproduksi. Seperti itu. Ya, kurang lebih itu yang ada disampaikan di paper. Nah, nanti ya coba saya kasih lihat nih sebentar. Untuk yang grup pertama ya, misalnya ya, ini ada
papernya judulnya Three-Phase Coning Study. Ya, nanti dilihat nih ini problemnya tuh apa? Ya, ada berapa perusahaan-kah? Ya. Terus nanti ada data apa aja nih? Oh, di sini dia ada data permeabilitas ternyata dikasih tahu, terus porositas juga dikasih tahu gitu ya. Nah, ini juga ada nih apa namanya perusahaan yang mengikuti. Ya, berarti ada berapa perusahaan. Gitu ya. Nanti dibaca nih satu-satu ya didiskusikan apa untuk masing-masing perusahaan simulasinya atau simulatornya tuh deskripsinya seperti apa. Terus ini untuk datanya ya, data misalnya data sumurnya gitu ya, geometrinya jari-jarinya berapa gitu ya, Weber radiusnya berapa dan segala macam. Nah, bedanya nih kalian bisa lihat nih reservoir modelnya ini dibuat bentuknya radial atau potongannya ya, potongan radialnya gitu ya. Jadi bukan dibuat kotak kayak yang di kasus yang pertama gitu ya. Kenapa? Karena kita cuma pengen lihat adanya coning gitu ya di sekitar sumur. Itu makanya dibuat bentuknya jadi radial gitu ya, atau seperti pipa, seperti tabung gitu ya. Nah, jadi dia ngambil potongannya seperti ini dari model si reservoirnya. Ya, nanti di sini ada berapa jari-jarinya gitu. Terus, nah di sini ternyata dia langsung memperlihatkan hasilnya, hasil dalam bentuk tabel gitu ya, di mana dibandingkan antara tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 perusahaan ya. Dia udah lebih jelas nih di sini berapa oil rate-nya, water, gas gitu ya. Terus kapan decline-nya, ya kapan dia turunnya, hari keberapa itu dilihatin. Nah, selain itu dari sini mereka dibuat juga nih grafiknya. Ya, kalau yang tadi itu apa namanya berwarna, kalau ini dia nggak berwarna, tapi ditunjukkan dengan garisnya ada A, B, C, D. Ya, jadi kalian tetap bisa membandingkan. Oh, ternyata si DNS ini ya dia mulai turunnya ya production-nya lebih dari 300 hari. Misalnya di sini 300 berapa hari ini ya? 25 gitu ya, 325 hari dia baru turun. Sedangkan yang paling cepat nih siapa nih di sini? C ya, atau si Chevron. Hasil simulasinya dia hari ke 225 udah mulai turun. Gitu ya. Jadi ini nanti dimasukin ke presentasinya, presentasi hasilnya di crop aja, terus dimasukin si gambar grafiknya. Terus sama juga di sini dia ngeliatin ada water cut gitu ya untuk masing-masing grafik. Sebenarnya di sini nanti udah bisa dilihat di ini ya, water nanti dibandingkan dengan volume fluidanya secara keseluruhannya. Ya, water cut-nya itu perbandingannya. Oke. Terus GOR-nya, terus nah ini juga diketahui bottom hole pressure dan seterusnya. Ya, yang ini bisa dipelajari untuk yang kelompok 2 ya. Terus yang kelompok 3 kelompok 2 itu kelompok 1. Terus kelompok kedua itu ada di sebentar. Mana tadi ya?
Kelompok kedua itu yang ini. Ya. Jadi ini untuk kasus dua porosity gitu ya, di mana dia nanti ada nilai porositas yang berbeda untuk beberapa perusahaan. Gitu ya. Nah, ini juga dikasih tahu nih kalau misalnya beberapa perusahaan itu bikin modelnya seperti apa gitu ya. Misalnya kayak Chevron, terus ada CMG, ini dijelasin di sini kira-kira bentukan modelnya seperti apa. Nah, hasilnya ya itu dilihat dari berapa recovery-nya terhadap waktu. Ya, ini juga dikasih tahu kalau yang ini gambarnya udah mulai berwarna gitu ya. Nah, yang ini ada pressure terhadap waktunya juga, terus ini ada oil rate terhadap waktu. Ya, nanti dibandingkan hasilnya, silakan dibaca aja papernya, kira-kira apa perbedaan dari masing-masing simulatornya. Oke, terus selanjutnya paper yang kelompok ketiga ada di sebentar. Ke-8. Oke, ini ya. Nah, ini untuk kelompok 3. Ya, di sini udah jelas nih, ada tujuannya apa gitu ya. Terus ada problemnya atau permasalahan itu apa gitu ya. Nah, terus di sini ada deskripsi dari simulatornya, deskripsi dari modelnya. Ya, terus nanti di sini juga ada hasilnya. Ya, hasilnya ada di bagian terakhir. Jadi kalian coba dilihat dia dimasukin ke lampiran. Ya, ini grid sistemnya mirip sama yang paper pertama gitu ya. Tadi ada gas injector di sini, tapi bedanya produsernya di sini. Ya, bukan di ujung 10-10 tapi 10-1. Ya, X10 Y1. Terus ini juga sama. Ya, ininya kedalamannya mirip cross sectionnya sama yang tadi. Oke. Terus bedanya di sini dia ada 4 layer. Ya, sama yang paper pertama. Terus ini hasilnya ya nanti ditunjukin gitu ya. Terus sama ini hasilnya. Ya, jadi nanti ada 3 paper yang akan diberikan. Terus dibuat apa namanya? Presentasinya atau PowerPoint-nya dan dikumpulkan hari ini ya. Jadi nanti ini selama sampai jam nanti kan kalian ada kelas ya. Nah, nanti berarti setelah selesai kelas lagi dikumpulkan pokoknya maksimal sampai jam 10 WIB atau 12 WIT. Ya. Jadi nanti sampai jam 23.59 deh. 23.59 WIT. Hari ini dikumpulkan dalam bentuk format PowerPoint. Ya, isinya itu yang pertama ada saya nggak bawa notesnya. Yang pertama tadi ada judul, ya judulnya apa? Ya, yang kedua ada tujuannya apa atau permasalahannya atau ya tujuannya nggak apa-apa deh. Tujuannya dulu apa? Tujuan penelitian mereka. Yang ketiga problemnya, ya. Atau kalau ada case-nya apa aja, gitu ya. Terus yang keempat datanya, ada data apa aja yang dikasih tahu di paper, disebutin. Terus yang kelima, deskripsi simulatornya atau model. Deskripsi simulator. Oke. Yang keenam baru hasilnya ada apa aja. Hasilnya ada apa aja ya. Bisa berupa tabel dan grafik. Terus
Yang ketujuh, kesimpulan. Oke. Nah, ini nanti dibuat dalam satu PowerPoint dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalian sekalian belajar bahasa Inggris, terus nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nanti dijelaskan di masing-masing ini. Oke, nggak usah pakai kata-kata yang belibet atau sulit. Semakin sederhana, ya itu berarti akan semakin dimengerti. Oke, jadi bukan nge-translate langsung antara bahasa Inggris terus ditranslate ke bahasa Indonesianya gimana. Ya, tapi dipahami dulu, terus nanti baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini deskripsi simulatornya atau modelnya itu bebas. Sebenarnya nggak usah pakai tabel juga nggak apa-apa. Tapi saya pakai tabel itu untuk memudahkan kalian. Gitu ya. Jadi nanti misalnya ada berapa perusahaan, terus di sini perusahaannya apa, terus di sini deskripsi modelnya seperti apa. Ya. Nah, terus ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Ya, pembagian kelompoknya ini nanti saya kirim ke grup gitu ya. Nah, nanti di terakhir nih saya lupa. Ya, di terakhir silakan lampirkan foto kalian mengerjakan bareng-bareng ya. Misalnya kalau misalkan ngerjain bareng-bareng ya di foto bareng-bareng, kalau misalnya nggak bareng-bareng atau pakai Zoom, nanti di screenshot dari Zoom. Ya. Screenshot meeting kalian bareng kelompok lewat Zoom. Terus kalau misalkan ada diskusi lewat WhatsApp juga bisa dimasukin diskusi lewat WhatsApp-nya. Seperti apa? Gitu ya. Jadi nanti nomor 8 sebagai bukti bahwa kalian mengerjakan bareng-bareng atau diskusi bareng-bareng. Oke. Itu ya kira-kira untuk tugasnya. Ya, kalau untuk judul ini dalam bahasa Inggris nggak apa-apa. Ya, sisanya pakai bahasa Indonesia. Oke, jangan lupa ini selain judul ada juga nama kelompoknya, nama anggotanya siapa ya di halaman depan PowerPoint-nya. Oke, ya itu ya untuk hari ini. Kira-kira penjelasan untuk tugasnya. Oke. Kenapa Andy? Ada yang ditanyain? Yang penjelasan tadi nggak usah dibuat dalam resume kan? Nggak usah. Oke, baik Ibu. Oke. Ya, itu ya. Nanti setelah ini saya kirim di grup untuk papernya. Ya, paper yang kelompok 1 itu nanti yang second, paper kelompok 2 itu yang 6 atau yang ke-6, terus paper yang kelompok 3 itu yang 7. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya silakan dikerjakan diskusi papernya karena itu lumayan banyak dan dalam bahasa Inggris. Jadi saya kasih waktu sampai selesai kuliah ini untuk didiskusikan bareng-bareng. Ya, mau lewat Zoom, mau lewat Microsoft Teams, bebas. Apa aja yang penting ada bukti pengerjaannya. Gitu ya, kalau nggak ada yang ditanyain, kita ketemu lagi minggu depan. Nanti minggu depan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil papernya. Ya, jadi nanti sekalian dibagi tugasnya, misalkan yang siapa presentasi apa. Gitu ya. Nanti minggu depan kita presentasi kelompok untuk tambahan nilai kuis. Ya, silakan dipersiapkan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.